Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir di acara webinar geografi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menyempatkan hadir di acara webinar ini. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Firdaus selaku MC di acara kali ini akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan selama beberapa menit ke depan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke acara inti. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara sore hari ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator yaitu Karunia Suci. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Karunia Suci selaku moderator yang akan melanjutkan memandu acara webinar ini. Masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu penyampaian materi mengenai jenis, karakteristik, dan siklus penanggulangan bencana yang akan disampaikan oleh Tera Aulia Agustin. Kepada Tera, saya persilahkan. Terima kasih kepada Uci selaku moderator. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tera Aulia. Di sini saya akan menjadi pemateri pada webinar ini. Jadi, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis karakteristik dan siklus penanggulangan bencana. Jadi, materi yang akan dibahas yaitu ada pengertian bencana, yang kedua ada jenis karakteristik bencana, ada siklus penanggulangan bencana, ada prinsip dalam penanggulangan bencana, dan terakhir yaitu ada tujuan penanggulangan bencana. Pengertian bencana yaitu bencana disaster merupakan fenomena yang terjadi karena adanya pemicu ancaman dan kerentanan, sehingga menimbulkan terjadinya resiko. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 didefinisikan menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Lalu yang kedua itu ada bencana non-alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Lalu yang ketiga ada bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Lalu ada jenis dan karakteristik bencana, dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologis, yaitu ada letusan gunung api. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal sebagai dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan, lontaran material atau pijar, hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami, dan banjir lahar. Karakteristiknya itu ada biasanya ada tanda peristiwa dan dapat diprediksi. Lalu yang kedua dapat merusak struktur bangunan. Yang ketiga, aliran dapat mengakibatkan kebakaran. Lalu ada sebaran debu vulkanik dapat menjangkau area yang luas, dan banjir lava dapat terjadi jika disertai hujan. Lalu yang kedua ada longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang bergerak menuruni atau keluar lereng akibat tergantungnya kestabilan tanah ataupun bantuan penyusun lereng. Karakteristik dari tanah longsor yaitu ada munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Biasanya terjadi setelah hujan. Lalu yang kedua yaitu ada munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Lalu yang ketiga ada tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang ketiga ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbuhan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Karakteristik gempa bumi adalah sebagai berikut. Langsung dalam waktu yang singkat, berpotensi mengulang kembali, belum dapat diprediksi. Lalu ada tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Yang keempat ada tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
Tsunami memiliki karakteristik sebagai berikut. Itu ada kecepatan tsunami tergantung pada kedalaman laut dan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Yang kedua yaitu ketinggian gelombang laut berbanding terbalik dengan kecepatan. Yang kedua ada bencana alam klimatologis. Yaitu ada banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Biasanya penyebabnya itu terbendung karena aliran sungai pada alur sungai. Lalu banjir di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada banjir bandang, banjir hujan ekstrim, banjir luapan sungai atau banjir kirtiman, dan ada banjir pantai atau ROB. Karakteristik banjir di antara berikut, yaitu ada kejadian dapat berlangsung lambat, cepat, atau tanpa peringatan. Yang kedua, terkait dengan musim. Dan yang ketiga, dapat mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur. Lalu yang kedua ada badai. Badai adalah fenomena alam yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan air. Ada beberapa jenis badai, diantaranya sebagai berikut, yaitu ada siklon tropis. Siklon tropis adalah sistem angin pusaran yang biasanya terbentuk di lautan dengan radius rata-rata sekitar 150 hingga 200 km. Yang kedua ada tornado. Tornado adalah pusaran udara yang bergerak dengan kecepatan antara 72 sampai 400 km per jam. Pusaran tersebut berbentuk corong spiral. Yang ketiga ada kekeringan. Nah, kekeringan ini adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berikut diuraikan klasifikasi kekeringan berdasarkan penyebabnya. A. Akibat alamiah, yaitu kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan pertanian, kekeringan sosial ekonomi, dan kekeringan hidrotopografi. Yang kedua, akibat ulah manusia, kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Dan yang keempat yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan peristiwa terbakarnya hutan, baik disebabkan proses alami maupun aktivitas manusia. Secara alami, kebakaran hutan umumnya terjadi pada musim kemarau dan dapat disebabkan oleh sambaran petir, gas metana yang keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut, dan lava pijar dari letusan gunung api. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama dalam pembukaan lahan baru untuk ladang berpindah maupun perkebunan. Dampak yang diakibatkan oleh kebakaran hutan antara lain, yaitu ada kerusakan hutan, polusi udara, berjangkitnya wabah infeksi saluran pernapasan, gangguan penglihatan dan iritasi pada mata, hingga menghambat aktivitas transportasi dan ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid atau meteoroid dan komet yang melintasi di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi dan atau menghantam bumi. Dan oleh karena itu, perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Lalu lanjut ke siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana itu ada 3. Yang pertama prabencana, yang kedua tanggap darurat, dan yang ketiga pasca bencana. Prinsip dalam penanggulangan bencana: cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, ada non-politisi, non-diskriminatif, dan pemberdayaan. Lalu yang terakhir yaitu ada tujuan penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang ketiga, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keempat, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti pada sesi Q&A. Kalau begitu, silakan dilanjut lagi oleh Uci setelah ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Tera yang telah menyampaikan materi. Sekarang masuk ke rangkaian ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman peserta, dipersilakan untuk bertanya. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan langsung via open mic, atau boleh juga diketik melalui room chat yang ada dalam room meeting ini ya, teman-teman.
Aku mau nanya dong, boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Sebelumnya, perkenalkan aku Mawanda Rifa dari kelompok 8. Jadi di sini aku mau nanya, apa yang dimaksud dengan tanggap darurat dalam siklus penanggulangan bencana? Terima kasih. Terima kasih Wanda atas pertanyaannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan tanggap darurat dalam siklus penanggulangan bencana? Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda dan pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana. Itu jawabannya. Oh, oke, Tera. Terima kasih. Sama-sama. Aku mau nanya dong. Silakan Yeli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari kelompok 9. Di sini saya mau nanya, apa saja aspek dasar yang terkandung dalam definisi bencana? Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Yeli atas pertanyaannya. Jadi, aspek dasar yang terkandung dalam definisi bencana itu ada 3. Yang pertama yaitu terjadinya peristiwa atau gangguan yang ancaman dan merusak hazard. Yang kedua, peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan, dan fungsi dari masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan sumber daya mereka. Itu jawabannya. Oke, terima kasih Tera. Sama-sama. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Saya dong, boleh nggak? Boleh, silakan. Apa yang dimaksud dengan bencana alam klimatologis? Terima kasih Irfan atas pertanyaannya. Jadi bencana alam klimatologis yaitu bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Begitu. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Baik, kalau ada pertanyaan lain lagi, kali ada yang mau nanya lagi. Baik, kalau sudah ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang barusan sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, kita masuk ke rangkaian keempat, yaitu kesimpulan. Saya akan menyimpulkan hasil dari webinar kita sore hari ini, yaitu kesimpulannya adalah bencana sangat beragam jenisnya dan bisa datang kapan saja, menimpa siapa saja, dan sulit untuk diprediksi kapan terjadinya. Tetapi kita bisa melakukan upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Oleh karena itu, mulailah dari dalam diri kita sendiri untuk dapat membantu keluarga dan komunitas untuk membangun kesiapsiagaan maupun pada saat menghadapi bencana dan pulih kembali pasca bencana. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Karunia Suci selaku moderator pamit undur diri. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Fatih. Baik, terima kasih. Masuk ke rangkaian acara terakhir yaitu penutup. Mari kita sama-sama membaca hamdalah sebagai tanda berakhirnya acara webinar kita sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk link absen akan saya kirim lewat kolom chat ya. Terakhir, saya Muhammad Fatih Firdaus selaku MC dan mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Juga memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan perkataan yang salah. Semoga materi yang disampaikan oleh pemateri dari kelompok kami bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.